Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan mengawali dengan berdoa. Pak Beni minta tolong Osten untuk memimpin doa. Yuk, Osten. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Osten sudah memimpin doa pembukaan ya. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak sudah menyiapkan alat tulisnya, siapkan juga buku tulis di sebelah kalian yang belum ada, silahkan disiapkan. Kita buat kesepakatan dulu. Nah, bagus anak tadi sudah bergabung tepat waktu ya. Nah, Pak Beni berharap kalian nanti belajarnya serius. Kemudian sudah absen, tadi di awal-awal Pak Beni sudah menyampaikan. Nah, yang belum nanti boleh absen. Di chat ada di paling atas. Tahu nggak kalian 3M itu apa saja kira-kira? Memakai masker. Memakai masker. Terus? Mencuci tangan. Menjaga jarak. Terus? Menjaga jarak. Pak Beni akan menyampaikan protokol kesehatan 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Oke anak-anak, mari kita biasakan 3M agar kita selalu sehat. Tadi apa 3M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita akan menyanyi. Nah, oke, kita beri salam kepada Pak Dodi anak-anak. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Pak Dodi. Pagi anak-anak. Oh ya. Oke, sehat Pak, puji Tuhan. Semangat ya, semangat. Oke, baik, terima kasih Pak Dodi. Ini tujuan pembelajaran kita. Nanti setelah ini anak-anak harapannya paham tentang konsep yang ada di dalam teks non-fiksi itu seperti apa sih? Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Oke, nanti ada pertanyaan soalnya berhubungan dengan ini. Nah, oke. Halo anak-anak, masih semangat ya? Hari ini kita akan belajar bersama tentang konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi. Kemudian konsep pada dasarnya bisa kita artikan sebagai ide atau gagasan. Konsep dalam bacaan berarti kita akan membahas tentang ide pokok. Berbicara tentang ide pokok berarti akan bersinggungan langsung dengan kalimat utama. Oke, Pak Beni mengutip dari dari salah satu paragraf yang ada di teks lingkungan. Nah, ini kan kalimat utamanya ada di awal Paragraf. Iya. Awal kalimat pada paragraf. Si Charles ngantuk. Oke, kita gerak dulu deh. Ragu dengan gerakan ya. Nanti makin lama makin cepat. Ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari, Mariono menari, di atas menara, di atas menara, Mariono menari, Mariono menari, di atas menara, di atas menara, Mariono menari, Marince menari, di atas menara, di atas menara, Marince menari. Oke, mudah-mudahan sudah konsen ya, sudah nggak ngantuk lagi. Menurut kalian apa sih bedanya ide pokok dan kalimat utama? Yo, masih ingat nggak? Ide pokok isi dari kalimat utama. Kalimat utama
sesuatu yang kayak berdiri. Kalau kalimat di sela-sela kalimatnya itu nggak ada. Oke. Kalau kurang lebih kata Chris, kalau ide pokok itu ada di kalimat utama. Sampai di sini sudah jelas? Coba yang jelas angkat jempolnya. Pol. Oke, sudah jelas ya? Oke, sip. Semuanya konsen ya. Lanjut. Selanjutnya ada hubungannya dengan lingkungan. Nah, di sini ada video rantai makan. Mari kita saksikan bersama. Nah, ditangkap oleh katakan. Wah, dimakan oleh ularnya. Ditangkap. Sampai kaget. Aduh, nggak kuat. Sekarang peranannya satu persatu Pak Beni jelaskan ya. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan itu ada produsen, tadi rumput ya. Produsen di sini makhluk hidup yang menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Biasanya dia tumbuhan. Kalau di tempat tadi ada tumbuhan yang dimakan oleh belalang. Kemudian konsumen. Konsumen itu yang makan. Konsumen itu ada konsumen 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Kalau sekarang dilihat di sini, ini rantai makanan. Tadi sebagai produsen ya, produsen, kemudian dia dimakan oleh tikus sebagai apa? Konsumen 1. Konsumen 1 atau konsumen pertama. Nah, kalian akan menganalisis masing-masing peran makhluk hidupnya. Pak, menganalisis gimana? Kan yang pengurainya kayak bentuk jamur kan. Ini kok ada tanda panah jadi rumput lagi nih. Kok jadi rumput lagi? Nah, setelah diuraikan oleh ya, kok bisa dia berubah jadi rumput ya Pak? Enggak berubah. Nah, ya Evelyn, di sini pengurai ini kan menguraikan elang yang mati tadi, ya kan? Diuraikan membusuk, akhirnya menjadi tanah kembali. Tapi di situ ada nutrisi. Nutrisi untuk siapa? Untuk tumbuhan hidup. Nah, menjadi kompos. Jadi tumbuhan bisa tumbuh berkembang. Paham ya Evelyn ya? Ya, saya mau nanya. Oke, siapa yang mau tanya lagi? Saya Pak, itu pengurainya itu jamur ya Pak? Ya, salah satunya jamur, tapi tidak selalu jamur. Jamur, bakteri yang menguraikan. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama Laima, bagus. Nah, setelah ini kalian bersama kelompoknya tadi Pak Beni sudah menunjukkan ya. Nanti di breakout room kalian mengisi ini, kelompoknya ini. Silahkan dilihat di tempat kalian, itu ada breakout room. Nah, masuk kelompoknya sesuai kelompok sini. Pak Beni cek dari sini nanti ya. Oke, kelompok 1 ada Alin, Evelyn, Charles, Satya, Austin. Kelompok 2 Bicil, Chandra Owen, Clement, Guinevere. Kemudian kelompok 3 Heidi, Ken, Grace L, Richie, dan Jonathan. Anak-anak, nanti mengisi yang di kertas itu. Ya, ada gambarnya kan? Nah, nanti kalau sudah selesai diisi semua, nanti ditentukan siapa yang pembukaan. Misalnya, Satya yang kelompok kalian ya yang belum masuk. Misalnya nanti yang membuka adalah Charles. Sudah jelas? Sudah. Oke. Ini ke kelompok yang lain ya. Halo, sudah diskusi apa kalian? Tidak, waktunya 10 menit ya. Nanti ketika presentasi, nanti dibagi. Misalnya Owen yang membuka. Halo, selamat pagi teman-teman. Saya bersama teman-teman kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kan. Gitu. Nah, kemudian dilanjutkan Liman merupakan konsumen terakhir Pak. Nah, misalnya begitu. Nah, dilanjutkan terus nanti diakhiri dengan penutup. Misalnya penutupnya Diandra atau Guinevere. Demikian presentasi kami teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke ya. Oke, silahkan kelompok 3.
Sama siapa Benny dan Bapak Ibu Guru? Kami kelompok 3. Nama saya Heidi. Bersama teman-teman saya, Jonathan, Rafael, Des, dan Ricci, akan mempresentasikan tentang rantai makanan. Selamat menyaksikan. Adalah produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Belalang memakan rumput dan belalang termasuk konsumen pertama. Tikus adalah hewan omnivora dan dia adalah konsumen yang kedua. Ular termasuk hewan karnivora dan termasuk konsumen ketiga. Elang konsumen karnivora, hewan pemakan hewan lain, konsumennya keempat. Dan yang terakhir ada elang berubah menjadi kompos atau yang bisa disebut pengurai. Sekian penampilan kami. Terima kasih. Oke, sama-sama. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kalian keren-keren ya. Nah, luar biasa ternyata ya. Nah, tadi Pak Benny dari semuanya sudah bagus, sudah pintar-pintar semua. Nah, sekarang oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jawabannya apa? A. Apakah jawaban kalian benar? Oke, mantap. Ada yang salah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke. Ini jawabannya D. kenapa tidak tepat? Karena jawabannya D ya. Ya D, aku nggak baca bagian terakhir. Karena keempat merupakan konsumen, betul. Berarti sudah bisa semua ya. Oke, jawabannya B. Oke. Baik. Siapa yang keempatnya betul? Angkat tangan. Aku betul. Aku salah satu. Oke, salah satu. Salah satu doang. Aku salah satu. Oke. Mantap ya. Oke. Dapat disimpulkan kita hari ini belajar satu tentang teks Non-fiksi. non-fiksi. Non-fiksi itu yang bagaimana sih? Sesuatu yang dibuat sesuai fakta atau kenyataan. Oke, sesuai fakta atau Bikin kenyataan. pengalaman. Oke, kemudian yang itu rantai makanan ada berapa peranan sih? Ada produsen, konsumen 1, ada konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan lain-lainnya sama pengurai. Oke, berarti ada 3 ya, ada konsumen, ada produsen itu tumbuhan, konsumen, kemudian konsumen itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung rantai makanannya, dan yang terakhir adalah pengurai. Pak Benny mengapresiasi anak-anak hari ini luar biasa, aktif-aktif. Ya, meskipun tadi ada yang grogi pas presentasi tapi tidak apa. Hari ini aktif semua, mantap. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan di peristiwa proklamasi. Anak-anak juga nanti silahkan mengisi refleksi. Boleh ya diisi refleksinya yang di PDF yang Pak Benny berikan ya, bagian terakhir. Dan yang terakhir, Pak Benny mengingatkan anak-anak untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan. 3M. 1 apa? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Ini ya kami. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Cukup anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.